Bahas IHSG dulu deh, pasti teman-teman semuanya pada penasaran. Tadi IHSG sempat dibanting, turunnya lumayan, terus kemudian naiknya candlenya kayak gini nih, candlenya kayak gini. Nih ya, jadi perhatiin candlenya kayak gini. Ini candle apa ya? Ini candle rawan koreksi sih, rawan turun gitu. Nah, sebenarnya apa yang bikin IHSG turun hari ini itu adalah saham-saham big caps yang udah naik signifikan pekan kemarin gitu, selama 2-3 pekan terakhir ini. Di antaranya ada saham BBCA. Jadi BCA hari ini mulai koreksi, dan seperti yang aku udah bahas 1-2 hari kemarin ya, turunnya bukan karena stock split, jadi kan. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Selamat malam semuanya. Halo semuanya, selamat malam, apa kabar? Ada yang dari Ambarawa, Hai Mumu Yusuf, Teddy Polandra, Nadia Alfarisa, Paulus NJD. Gimana kabarmu hari ini? Seperti biasa aku nanyain kalian, kabar kalian, portfolionya gimana nih? Hari ini gimana kabarnya? Ada yang untung, rugi, beli, jual, atau do nothing? Salam cuan Nobanif, Niel, Josen Turnip 6. Halo, selamat malam. Gimana kabar portfoliomu? Sebelum aku mulai, sambil kita nungguin teman-teman yang lainnya. Teman-teman, besok ada seminar jam 10 pagi di mtrade ya. Besok itu kita belajar tentang value stocks, dan juga kita akan belajar tentang saham-saham apa yang potensial. Besok sama Sukor Sekuritas ya. Sukor akan bawain tentang market outlook di akhir tahun, terus aku akan bawain tentang value stocks gitu. Oke. Do nothing, jual gorengan. Ada yang bilang beli BSDE 1080 nggak dapat barang, cuan separuh. Yang masih murah apa aja? Enjoy with the property. Selamat malam. Hijau semua 22 saham wis. Exa 1515. Oke deh, aku akan langsung aja ya teman-teman ya. Yang pertama aku akan bahas dulu global sentiment, terus aku akan bahas IHSG. Atau mau bahas IHSG dulu nih ya? Yang mana dulu enaknya? Bahas IHSG dulu deh, pasti teman-teman semuanya pada penasaran. Tadi IHSG sempat dibanting, turunnya lumayan, terus kemudian naiknya candlenya kayak gini nih, candlenya kayak gini. Nih ya, jadi perhatiin candlenya kayak gini. Ini candle apa ya? Ini candle rawan koreksi sih, rawan turun gitu. Nah, sebenarnya apa yang bikin IHSG turun hari ini itu adalah saham-saham big caps yang udah naik signifikan pekan kemarin gitu, selama 2-3 pekan terakhir ini. Di antaranya ada saham BBCA. Jadi BCA hari ini mulai koreksi, dan seperti yang aku udah bahas 1-2 hari kemarin ya, turunnya bukan karena stock split, jadi kan memang karena naiknya udah cukup tinggi, jadi wajar-wajar aja lah kalau dia turun tuh normal-normal aja gitu. Dan bahkan masih bisa koreksi, masih bisa turun normal gitu sampai ke level berapa ya, kita ukur ya, kita pakai Fibonacci aja. Kalau ngukur retracementnya bisa sampai ke level 7.300an ya, 7.300, bahkan sampai level 7.000 itu juga masih bisa gitu. Terus ya, terus abis itu kalau kita lihat untuk BRI-nya dia juga
dia malah breakout sih hari ini, tapi menurut aku breakoutnya ini agak-agak rawan juga, udah naiknya udah ketinggian. Jadi pekan depan sebenarnya banyak saham big cap perbankan tuh juga mulai koreksi ya, udah mulai agak-agak ada koreksi normal. Nah yang menarik ketika saham perbankan besar ini udah mulai agak-agak stagnan, hari ini tuh saham perbankan digital ini mulai aktif lagi ya. Jadi beberapa yang aktif diantaranya ada saham Arto atau Bank Jago. Nah teman-teman kalau ngelihat Bank Jago ini chartnya, ini artinya apa nih? Kalau chart kayak gini nih dia menunjukkan adanya tanda bullish reversal dalam jangka pendek, dan bagus sih. Ini kemarin waktu naik candlenya hijau sempat turun, terus dia hijau lagi, volume transaksinya tinggi, terus kemudian ini naik lagi, volume transaksinya lebih tinggi lagi gitu, dan sebenarnya ini bagus. Jadi Bank Jago ini kalau jangka pendek dia bisa naik sampai ke berapa? Bisa sampai ke 14 atau 14.750-an. Jadi kalau yang beli tadi kira-kira bisa cuan berapaan nih? Sekitaran 9% upside itu masih bisa sih, jadi buat jangka pendek aja. Wah kalau gitu blue chip perbankan udah mulai capek dong dalam jangka pendek. Iya, tapi kalau untuk dalam jangka panjang masih oke kok. Dalam jangka panjang tuh masih bisa di hold aja gitu. Jadi teman-teman yang punya blue chip perbankan kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI itu yang udah cuannya di atas 15%, udah cuannya 20%, hold aja nggak apa-apa gitu ya kalau buat long term investing. Tapi kalau teman-teman mau buat trading, profit taking dulu juga nggak masalah. Wah kalau misalkan kemarin profit taking, hari ini tadi tukar ke saham bank digital gimana? Berarti kamu tuh swing trader gitu ya. Jadi di Mtrade tadi juga ada buy Arto juga, tapi ini buat swing trading aja gitu. Nah teman-teman, selain Arto tadi tuh ada saham agro yang juga mengalami technical rebound. Nah kalau agro ini kira-kira bakalan bisa naik sampai ke level berapa nih? Kita coba lihat ya. Agro tuh dalam jangka pendek dia bisa naik sampai ke sini nih 2145 ya. Jadi ke sini sekitaran 6%, 6 sampai 7%, sampai bahkan bisa sampai 10 sampai 11%-an gitu untuk agro sendiri ya. Jadi masih ada upside dari harga terakhir, cuman memang Mtrade udah beli tadi untuk Arto deh. Agro aku lupa Mtrade ada masuk atau enggak gitu. Jadi masih ada upside, cuman kalau belinya besok buat swing trading sih udah agak telat. Jadi biar bisa dapat real time ya teman-teman dibimbing lewat Mtrade. Nah Mtrade ini apa sih bedanya sama Instagram live aku? Apa bedanya? Kalau Mtrade itu ya real time, dapat bimbingan, dapat stock pick, terus kemudian koin atau kripto itu juga ada, bisa tanya jawab terus gitu. Ini ada yang bilang Jo 1828 help modal udah mulai tergerus karena bingung actionnya pas harinya, walaupun malamnya ikut IG live. Mau dong 7 hari aja ikutan Mtrade biar gak buta-buta amat. Oke lah Jo 1828, kamu dapat 15 hari sih. Langsung aja MT15, ketik MT15 nama email dan WhatsApp supaya kamu bisa belajar lebih banyak lagi. Mumpung besok weekend, langsung aja ikutin seminar online jam 10 pagi supaya kamu bisa belajar banyak, dapat big picture-nya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin Instagram live mungkin sehari 2 hari masih bingung, ya ikutin aja terus ikutin terus dan lebih dilihat pattern-patternnya, nanti lama-lama puzzle-nya itu nyambung. Tapi kalau di Mtrade pastinya dibimbing lebih intensif, semoga juga lebih ngerti gitu. Oke, terus boleh serok nggak untuk agro dan juga Arto? Ini Besu Jati nanya. Udah agak telat sih, udah agak telat. Jadi ini sentimennya buat jangka pendek aja, jadi saya rasa naiknya juga nggak bakalan banyak. Mungkin pekan depan bank digital akan jalan, pekan depannya lagi ganti bank konvensional lagi, ganti saham blue chipnya lagi yang jalan gitu. Terus aku coba mau cek untuk saham yang lainnya dari sektor yang lain, tapi aku mau update dulu nih buat sentimen global karena pastinya ada kaitannya dengan saham-saham yang aku mau bahas gitu. Nah, bicara tentang krisis energi yang sebelumnya melanda China dan juga negara-negara di Eropa termasuk juga di Inggris ya, sekarang ini udah mulai ngerembet ke US gitu. Jadi
udah mulai terasa di sana gitu. Hal ini terlihat dari proyeksi penyedia energi pemanas di US itu udah menyebut akan ada kenaikan tarif pada musim dingin mendatang gitu ya. Jadi masih bagus sih sentimen untuk batu bara saat ini. Jadi bisa khawatirnya di sana juga memicu pemadaman juga. Batu bara masih oke. Turunnya saham-saham batu bara beberapa hari ini tuh koreksi normal aja. Kalau menurut saya sih ini sebagai kesempatan untuk entry. Jadi nanti ya saya akan bahas juga untuk saham-saham batu baranya ya. Terus ekonomi China gimana nih kuartal 3 2021 ini masih diproyeksi melambat. Jadi data-data ini semua dikumpulin dari tim Mtrade ya teman-teman ya. Ini Instagram Live ini sebenarnya teamwork gitu. Pertumbuhan ekonomi China ini diperkirakan bakalan melambat pada kuartal 3 kemarin ini. Datanya sih belum diumumin gitu. Dan ini kenapa sih bisa melambat? Ini karena meningkatnya krisis energi dan juga guncangan pasar properti di China gitu, yang membuat negara ini agak-agak slow down dikit pasca pemulihan COVID-19. Terus minyak gimana? Harga komoditas oil atau WTI lumayan naik ya, naik dikit sih 0,84% untuk WTI. Kenapa bisa naik? Karena adanya permintaan yang meningkat pasca reopening ekonomi ya di banyak negara. Jadi bagus sih sebenarnya sentimennya. Tapi kalau oil naik nanti memicu inflasi di Indonesia gimana? Ya nggak apa-apa juga, inflasi kan menunjukkan perekonomian bergerak. Kalau nggak ada inflasi misalkan deflasi terus juga nggak bagus gitu. Harga coal gimana? Harga coal masih flat ya saat ini, nggak terlalu tinggi, flat, agak-agak turun dikit 0,8% hari ini. Cuman sentimennya untuk 1 bulan ini masih oke sih ya. Jadi krisis energi masih ada juga gitu, dan masih masuk musim dingin, masih dibutuhin banget. Terus kalau CPO hari ini rebound dikit, naik level 1,84, naik 1,84% ke level 4.965 per ton gitu. Naiknya CPO ini karena ekspor sebelumnya cukup tinggi ya, lumayan tinggi. Nah terus kalau nikel gimana? Nikel ini juga naik 1,98% dan patternnya, chartnya tuh patternnya bagus banget. Ada chart di nikel besok kita akan kasih lihat di seminar Sabtu. Itu membentuk pattern inverse head and shoulders yang cakep banget ya. Jadi nikel ini bisa dilirik banget. Nah, terus copper hari ini tuh juga naik lumayan tinggi, makanya MDKA-nya tadi tinggi juga. Mtrade tadi juga ada trading untuk MDKA naik 3,4% gitu. Ya. Nah, hari ini ada dirilis data trade balance September 2020 naik 47,64% ya. Jadi masih cukup oke trade balance-nya. Untuk trade balance tahun September 2021 ini neraca dagang ekspor dan impornya ini turun sejalan dengan proyeksi dari konsensus. Jadi udah diperkirakan sih teman-teman, dan penurunannya ini dianggap wajar karena bulan sebelumnya juga udah all time high gitu. Oke, coba aku kasih lihat untuk saham-saham coal ya teman-teman ya. Aduh, gerah banget. Neng.nursiti, kamu dapat Mtrade 15 hari deh. DM saya MT15 nama email WhatsApp karena kamu mau belajar. Oke, ya. Yang nggak ada budget juga nggak masalah, belajar di Instagram Live dan download gratis juga ada kok. Edukasi gratisnya di Mtrade juga ada. Oke teman-teman, ini Adaro ini dia sideways aja saat ini. Tadinya aku tarik Fibonacci di sini, nunggu koreksinya di level 1700 tapi kayaknya nggak dapat. Jadi kita nunggu di koreksi normalnya aja sekitaran 18 sampai 1830-an sih.
Terus kemudian PTBA ya, PTBA kemarin udah koreksi sampai ke level Fibonacci 618 di sini. Jadi Fibonacci 618 tuh jadi support yang cukup bagus banget. Dan sekarang lagi konsolidasi, wait and see aja sih, wait and see aja. Ini pattern yang sangat bagus banget, kebanyakan membentuk pattern pennant gitu. Jadi ini tiangnya, ini dia bentuk segitiganya gitu, pennant ya. Jadi masih sama untuk saham-saham batubara, ini masih menarik untuk teman-teman buy buat trading. Pastinya kalau lagi sideways gini jangan all in ya, paling masuknya separuh dulu dari porsi yang teman-teman rencanakan buat beli saham batubara itu. Terus MDKA dan Medco. MDKA dan Medco hari ini kedampak positif dari naiknya harga koper ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini chartnya saham MDKA tuh cakep banget. Jadi M-Trade ada yang jangka menengahnya dan juga jangka pendeknya. Ya ini semua kerja tim ya teman-teman. Aku sendiri malah telat MDKA-nya, nggak kebeli. Tapi M-Trade punya ya. Jadi MDKA yang jangka menengah, M-Trade udah cuan sekitaran 13%, dan sebelumnya udah sempat profit taking yang jangka pendek. Terus ini buyback lagi MDKA-nya. Tadi ada buyback lagi gitu. Jadi kemarin beli kayaknya di sini deh pas dia breakout pertama. Ini dia breakout lagi gitu. Jadi ngehold. Meskipun ada kekhawatiran tentang pasokan koper yang berkurang, tapi harga koper atau tembaga ini masih naik sih. Jadi masih terus menguat gitu. Jadi mungkin malah karena pasokannya dikit, jadi masih malah naik terus. Oke, terus kemudian kita lihat untuk Medco, gimana Medco? Medco-nya masih uptrend aja. Terus ini ada yang nanya untuk WSKT Ana Serina. WSKT lambat ya, mau jangka menengah tapi khawatir karena harga right issue-nya. Ya udah swing trading aja kalau misalkan khawatir. Lagi pula ini agak-agak divergen harga dan volumenya. Kalau untuk WSKT ini agak-agak divergen sih. Ini jadi naik, ini turun gitu. Hari ini ada yang menarik di akhir sesi, ada yang menarik yaitu saham ESA. ESA ini teknikalnya cakep banget ya. Ada sentimen fundamentalnya juga, tapi aku mau kasih lihat teknikalnya ESA, cakep banget. Nah, ESA ini cakep banget teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatiin. Ini harga naik, volume naik, harga naik, volume naik. Terus di sini tadi breakoutnya tuh kencang banget sih, kencang banget pas M-Trade tadi ada rekom di Stockpick, harganya tuh pas di sini. Pas kita kasih harga 336 dia naik lagi, terus kita adjust harganya naik 350, sempat naik 356 terus turun lagi sekitar 348 350, jadi dapat di sini. Terus sebagian mungkin dapat di sini gitu. Nah, ini dia tutup di 360 which is bagus banget. Besok masih boleh masuk nggak hari Senin ya, kalau ada koreksi normal sekitar 340 350-an mungkin bisa gitu, tapi kayaknya bakalan naik deh kalau dia naik dengan volume yang setinggi ini bagus banget sih. Nah, terus sentimen fundamentalnya apa buat ESA nih? Ini dia reversal, bagus banget patternnya, inverse head and shoulder juga. Kenaikan harga amonia ya, masih harga komoditas. Harga amonia secara global ini jadi sentimen yang sangat positif sekali buat ESA yang bisa menaikkan average selling price gitu. Jadi revenue-nya dia juga bakalan naik. Masih pada harga amonianya yang cenderung naik sih. Pengarah .penta, mau beli semuanya yang prospek, tapi amunisi sudah masuk semua. Ya wis lah, nikmatin aja. Saya juga nggak punya semua saham kok. MDKA aku telat beli juga. Kenapa waktu itu telat belinya?
ya sama, karena duitnya semua udah di saham gitu, udah di saham yang lain, jadi nggak harus beli semua saham. Terus aku ada profit taking pada beberapa saham blue chip ya, sementara pas udah profit taking MDKA-nya udah terlanjur naik ya udah. Oke, terus Miao 4938 pengen coba Mtrade, DM saya MT7 nama email WhatsApp. Oke. Antam, banyak banget yang suka Antam ya. Kemarin aku bikin reels tuh, pilih BSDE, Harum atau Antam. Tiga-tiganya aku kasih chartnya, patternnya cakep semuanya. Ternyata 60 bahkan 70% lebih netizen itu suka Antam. Entah karena dulu di Januari nyangkut atau gimana. Ya, jadi Antam hari ini memang naik abis aku post kemarin. Tapi sebenarnya BSDE dan Harum pun juga nggak kalah menariknya gitu. Oke, Antam aku bahas ya Antam ya. Untuk nikel tadi aku udah bilang chartnya nikel tuh cakep banget, mirip banget kayak gini juga. Ya, besok kita akan kasih lihat di seminar Sabtu jam 10. Antam nih dalam jangka pendek dia udah breakout dari resisten 24-20-nya. Nah, dia bakalan bisa sampai ke 26 nih Antam. Terus di sini volumenya juga konvergen banget. Ini bagus banget nih. Naik dengan volume yang tinggi, ini volumenya juga oke, tinggi, bagus gitu. Ya, anyway. Terus selain Antam, kita lihat Inco tuh juga sama bagusnya. Tinggal ngehold aja kalau teman-teman udah punya Mtrade sih udah beli ya, udah ini beberapa hari kemarin. Nah, kalau Inco ini malah agak-agak rawan profit taking dikit, tapi sebenarnya juga dia sentimennya masih bagus, untuk nikel tuh masih oke gitu. Nah, terus kalau Timah gimana? Timah agak-agak rawan profit taking juga, jadi harga timah ini juga naik sih. Harga timah di Indonesian Commodity and Derivative Exchange ini naik mencapai rekor tertinggi 37.760 per metric ton gitu. Jadi ya semua harga komoditi naik ya. Dan yang paling terakhir jalan tuh metals. Emang metals yang paling terakhir jalan. Jadi masih ada upside cukup besar. Antam kalau misalkan mau di hold untuk jangka panjang bagus nggak? Sebenarnya I'm not a fan for long investing buat saham-saham komoditi sih. Cuma patternnya di sini menarik. Jadi kalau buat investasi jangka panjang, aku selalu lihat selain fundamental valuation, aku ngelihat dari chartnya. Nah, kalau Antam nih aku nggak komen dari valuasinya lah. Aku ngelihat chartnya tuh teman-teman, kalau lihat ini pattern apa penan gitu. Jadi kalau misalkan breakout selain ke 2840 ini untuk mungkin dalam beberapa bulan ke depan tuh bakalan masih bisa bullish banget gitu. Disclaimer juga ya teman-teman, kalau aku sendiri di Antam nih trading aja. Nah, teman-teman, saat ini aku juga mau ingetin teman-teman semuanya bahwa sekarang tuh kesempatan terakhir buat kamu yang mau value investing, yang mau investasi jangka panjang, buat jangka panjang tuh lebih dari setahun. Dan pilihan sahamnya apa? Mungkin teman-teman boleh percaya, boleh enggak ya, dipelajari sendiri aja. Kalau aku sih sekarang buat value investing tuh pilihnya lebih ke consumer good. Kenapa? Consumer good tuh yang valuasinya tuh murah banget. Besok aku kasih lihat ya kenapa bisa dibilang valuasinya murah di seminar hari Sabtu besok jam 10 ya. Jadi selain itu secara teknikal tuh juga menarik banget. Terutama Indofood ICBP itu ada pola pattern yang reversal yang cakep banget. Besok jam 10 nonton aja di Mtrade ya. Ini untuk VIP user. Aku bisa kasih bocoran dikit nih buat teknikalnya. Nah teman-teman, ini selain dailynya kayak gini nih ya, ini selain dailynya kayak gini, sebenarnya kalau kita mau investing kita tuh lebih ngelihat ke monthly-nya juga gitu. Jadi dailynya memang cakep, tapi lihat monthly-nya nih. Nah ini aku kasih lihat monthly-nya, cara ngebacanya gimana sih. Monthly-nya si ICBP ini dia naik terus kan ya kan. Nah kemudian dia turun karena COVID-19 di sini. Terus ini level termurahnya bisa beli. Nah kemarin tuh sebenarnya beberapa bulan terakhir waktu kita
di bulan Mei sampai bulan September kemarin ini tuh kita sebenarnya lagi dikasih kesempatan kedua. Makanya kalau teman-teman yang long term investing itu nunggu beberapa bulan itu worth it. Tapi banyak yang nggak sabar juga karena sebenarnya kepengennya investing tapi jiwanya trader gitu. Nah ini tuh bagus banget, ini kena support MA 100 monthly, which is yang jarang banget terjadi. Pertanyaannya adalah ini udah mantul nih, kira-kira udah telat belum? Kalau saya bilang sih belum telat gitu ya. Jadi belum telat kalau misalkan mau investing meskipun itu candlenya mantul satu gitu. Jadi istilah kata teman-teman yang punya duit lebih di bank, kelebihan duit, saya rasa ini waktunya untuk cairin sedikit lah. Buat banyak juga nggak apa-apa asalkan masih punya uang untuk dana cadangan, dana darurat dan lain-lain. Ini yang uang dingin banget yang kamu pikir kayak daripada duit ini di bank aja bunganya kecil, ya udah ini buat investing. Ini cocok banget, timingnya cocok. Dan mungkin aku perlu ulang-ulang lagi kayak kesempatan buat swing trading itu muncul setiap hari. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong ketinggalan saham nggak apa-apa, besok juga ada kok peluang. Iya, buat trading, kesempatan buat trading tuh muncul tiap hari. Buat swing trading, buat scalping tiap hari, swing trading ya hampir tiap hari. Buat trend following, mungkin kesempatan itu muncul kayak sebulan beberapa kali aja. Tapi buat investing, kesempatan ini munculnya beberapa tahun sekali menurut aku, buat value investing. Otherwise, selebihnya kalau mau investing jadinya dollar cost averaging atau nabung saham. Tapi kalau nabung saham secara rutin kayak gitu, itu bukan strategi investasi favorit aku. Kenapa? Karena ya nggak dapat di harga terbaik, nggak dapat di valuasi terbaik. Kalau mau dapat di harga dan valuasi yang terbaik ya nunggu bertahun-tahun gitu. Kayak ICBP ini kesempatan yang langka gitu. Tahun depan belum tentu dapat. Nah masalahnya teman-teman mungkin berpikir, wah ini kan bukan di harga murah. Kalau harga best price-nya di bawah 8.500 gitu, udah lewat. Sekarang masih belum telat kalau buat investasi jangka panjang, meskipun sekarang udah harganya sampai 9275. Jadi kalau buat investasi jangka panjang spread 85 sampai 93 itu pun nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau trading ngejar harga segitu ya, it does matter for trader gitu. Ya itu ICBP. Biden Gaming UU86, Miss udah TP kapan bisa beli lagi? Hopefully sih pekan depan ada koreksi normal ya untuk saham-saham blue chip yang udah naik signifikan gitu. Tapi kalaupun nggak ada koreksi normal ya beli dikit-dikit buat simpen nggak masalah. Ini terutama teman-teman yang males mantengin market gitu ya, kalau punya investasi lebih, uang lebih bisa dibeliin lah gitu. Kamu belajar di Mtrade dong, download gratis aplikasi Mtrade. Kita ada beberapa layanan edukasi yang gratis juga kok. Dan kalau mau join S Premium atau VIP user langsung aja klik link di bio. Bakalan worth it banget. Kenapa? Karena marketnya juga lagi bagus sehingga case study yang dikasih itu juga kena banget ke kalian. Dan jangan lupa kalau join Mtrade morning briefing harus ikut ya. Coach-coach kita akan ajarin kamu baca pergerakan saham itu gimana. Oke, terus average down aja antamnya kata Ihya Breslin. Average down. Average down itu cocok buat orang yang budgetnya nggak terbatas gitu. Jadi kalau kamu budgetmu nggak terbatas, average down terus it will work gitu, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang fundamentalnya bagus gitu ya. Tapi kalau budgetmu terbatas, average down terus, nah average down sahamnya nggak gerak-gerak ya habis duitnya. PCA udah aku bahas. Uscore pick closer, mendekati window dressing yang belum naik tinggal Jasa Marga. Siapa bilang? Anyway, saham-saham buat investing bukan cuma ICBP. Besok di seminar di Mtrade VIP aku akan share beberapa saham yang lain ya. Aku akan jawab pertanyaan dulu di sini. Besok kita khusus bahas tentang investing. Tadi ada yang bilang jelang window dressing Jasa Marga belum naik. Siapa bilang? Dia udah naik duluan. Dia udah naik duluan nih. Ini dari Juli kemarin dia udah naik duluan, dan kemarin dia juga udah breakout selama 4 hari terakhir. Malah ini dia nunggu koreksi, kita nunggu koreksinya dia.
Kalau sampai dikasih di level 42 43 ya ini bagus banget sih gitu. Evaliana Harsono, swing itu jangka waktu berapa lama? Swing itu beberapa hari ya, jadi kurang dari 1 bulan itu swing. Untuk jangka menengah sekitaran 3 sampai 6 bulan. Tapi nggak harus juga. Kadang kalau jangka menengah ternyata sebelum 3 bulan ternyata dia udah patah tren, ya kita keluar. Apa nih? Spam aku pakai tulisan Mandarin. Wopu Mingpai. Unilever. Banyak yang nanya Unilever. Unilever valuasinya masih murah juga sih, tapi aku masih prefer ICBP ya. Oke, ini Unilever. Kelihatan banget akumulasinya, pola akumulasinya kelihatan banget. Minggu depan kemungkinan bakalan dikasih koreksi buat Unilever ini. Ya, bakalan dikasih koreksi kemungkinan sampai level 4.800-an. Kalau ada koreksi sih beli aja sih teman-teman, buat long term investing oke juga ini untuk Unilever-nya. Buat yang trader gimana? Trader rawan profit taking sekitaran level ini sampai 5.600 tuh rawan profit taking. Diana Rosari, ASA breakdown MA20 kalau punya di harga 2.200 hold atau TP. Kayaknya sih M-Trade udah profit taking deh, ASA. Ya, udah nggak ada. Udah jualan tadi, ini ditulis nih. Makanya teman-teman kalau nggak ngikutin real time malam gini ini udah telat kan. ASA terjual di 3450, breakdown MA20 daily weekly chart, potensi bisa terkoreksi ke harga beli. Jadi bisa koreksinya lumayan gitu. Jadi ya anyway, profit taking dulu nggak masalah. Punya di harga 2.200. Waduh, kalau 2.200 mah jauh banget. Terserah, punya modal bawah menang kan, mau take profit atau mau hold silakan. 2.200 sampai ke level sekarang 53%. Aku punya ASA dan ASA ini di portfolio aku cuannya yang paling tinggi 600%. Apa yang aku lakukan? Dulu waktu cuannya sekitaran 300-400% tuh aku udah profit taking, udah aku jual terus, cuannya udah jual terus, tinggal modalnya, terus cuan lagi udah dijual lagi. Ya sekarang terserah mau naik mau turun, ya aku biarin sih, udah segitu juga 600%, tapi udah sisa modal pun udah kayaknya udah aku ambilin juga gitu. Jadi nothing tulus. Buat kamu yang nanya tadi di 2.200 ya silahkan mau diapain. Agung DN, nih saya mau dong belajar M-Trade, lagi belajar otodidak lewat buku Smart Trader Not Gambler yang hitam itu. Aduh, tuh aku nulisnya kayak udah berapa belas tahun yang lalu tuh tulisanku asli beda banget sama yang sekarang tuh. Jelek sih tulisanku dulu. Tapi ilmunya ya oke aja lah, boleh dibaca juga. Tapi masih suka kecepatan take profit, loss malah ditahan sampai bongsor. Agung DN, ya belajar ya udah aku kasih MT 7 hari. MT 7 nama email WhatsApp. Use core pick closer, kok ada Mandarin di IG ya, mungkin mau kasih les-lesan Mandarin kali. Oke. Random banget aku malam hari ini ya. Malam Jumat. Malam Sabtu. Cari ikut M-Trade gimana? Langsung aja ke mtrade.id atau klik link di bio saya. Kita kasih kamu stock pick, bisa tanya jawab saham, terus kemudian ada education-nya juga. Ya, yang paling penting adalah kita bimbing kamu, ada market bagus, market nggak bagus, kita bimbing kamu supaya kamu nggak bingung dan kamu tenang, kamu happy gitu. Di M-Trade bisa rugi nggak? Bisa loh, ada bisa ruginya juga, tapi kita bentengi dengan manajemen resiko di awal, position sizing, berapa banyak beli saham. Oke, kita juga baru aja trading, ada trading saham, trading kripto, habis cuan dari apa ya? Dari Shiba Inu. Beda buku hitam sama hijau apa? Yang hitam bicara tentang trading, yang hijau tuh buat pemula, yang biru tuh buat nabung saham.
Tapi ya itu buat pemula semua lah gitu. Kalau aku sih lebih prefer kalian belajar dari download aja aplikasi Mtrade, itu gratis. Terus sama dari Instagram live aku gratis juga gitu. Buka gimana? Hello Bobo. Ya dia trennya lagi turun ya. Hari ini mantul, cuman kita nggak beli sih, Mtrade nggak beli. Kenapa? Karena ada tren besar, ada tren kecil gitu. Jadi kalau tren besarnya turun, tren kecilnya naik, itu kayak ripples di dalam ombak. Jadi kita masih wait and see dulu aja. Kalau ada pantulan atau technical rebound, kita akan jual gitu. Jadi Mtrade pakai strategi kayak gitu sih. Jadi ada sempat dulu beli buka pas kita sempat beli buka, terus kena ARB mau cut loss juga nggak bisa, ya udah sekarang wait and see aja dulu gitu. Anita Hirawi pernah ketemu toh, beli bajunya keren, beli di mana? Bikin sendiri. Efek tapering ke IDR itu rupiah menguat atau melemah ya? Melemah. Teh Ani sudah belajar tiap hari tapi masih juga sering boncos. Belajar lagi. Belajar lagi. BSKT 885 Sansan, Tekim 7800 hold atau jual ya. Oke, benar ya. Menarik sih. BSKT ditanyain beberapa kali. Tadi aku udah bahas BSKT ini, dia tuh divergen kayak gini. Dia konsolidasi, tapi konsolidasinya naik, volumenya semakin turun. Sebenarnya ini kurang bagus sih. Bagusnya kalau pas dia turun, ini juga turun. Nah, terus punya di berapa tadi? 885. Di angka berapa tadi ya dia bilang? Aduh, udah lewat. 885 di sini. Ya mau profit taking dulu boleh juga lah, karena ini divergen, nanti kalau aktif buyback lagi. Itu paling aman. Aku juga kemarin sempat profit taking WSKT, terus aku buyback lagi sih, cuan lumayan. Terus tadi tanya TKIM, Tekim gimana? Ini udah naik banget beberapa hari ini keluar merah, rawan koreksi jangka pendek. Kalau koreksi dia turun bisa sampai ke berapa sih Tekim? Bisa sampai ke 8175 sampai 8300-an gitu. Oke, ini aku mau jawab pertanyaan bagus dari Sugiarto Lukito ya, DM saya dengan kode EMT 7, nama email WhatsApp. Miss, karena saya tradingnya sambil kerja jadi suka kejadian pas di average down makin turun dan ketika di cut loss malah naik. Ada saran nggak? Belajar pahami tren dulu aja, tren harga, tren saham itu gimana. Terus aku nggak saranin averaging down, jarang banget sih. Harum kita beli sempat pas dia turun kita nambah beli lagi, tapi itu piramid sih. Kalau average down tuh beda, turunnya turun dalam gitu. Jadi ya caranya gini, nomor 1 aset alokasiin dulu, position sizing dulu, misalkan satu saham 10% atau 20% ya udah segitu terus. Nah kalau udah punya 10%, mau saham itu naik mau turun, sebaiknya ya jangan beli lagi. Kalau misalkan kamu batasin 10%, kalau kamu batasin 20%, seandainya udah punya segitu ya jangan nambah-nambah terus lagi gitu ya. Itu caranya. Karena kenapa? Karena kalau kamu average down, losers average losers. Jadi udah rugi, average semakin rugi lagi gitu. Jadi belajar technical dulu aja. Paling penting banget dan paling praktikal banget sih. Hardy.bless, kalau udah naik tinggi masih minus gimana profit takingnya? Pertanyaan bagus ya. Contohnya mungkin saham inilah yang di depan aku, Ciwi Kimia. Sekarang harganya 8650. Sebenarnya dia udah naik tinggi. Tapi misalkan kamu punyanya di harga 10.000 ya masih minus. Caranya gimana? 1, kalau kamu lihat fundamental, mesti cek fundamental. Karena fundamental itu bicara jangka panjang ya. Jadi kalau fundamental perusahaan bagus sih, dengan kondisi reopening ekonomi Indonesia yang semakin bagus dari hari ke hari, itu dia bakalan bisa naik dan bakalan bisa recover. Jadi mesti ngecek fundamental dan kapitalisasi. Fundamental bagus, kapitalisasinya kecil, itu juga gak bakalan naik-naik, susah.
paling beberapa fund aja yang tertarik. Tapi kalau kapitalisasinya lumayan gede, itu banyak fund yang akan tertarik karena gerakan saham yang kapitalisasi gede dan free float gede itu mempengaruhi indeks. Kemudian yang kedua, ngelihat teknikalnya. Teknikalnya masih oke nggak? Aku kasih contoh Ciwi Kimia. Kamu kalau nyangkut di Ciwi Kimia di harga 10.000 misalkan, ya kan ini harganya di harga 8.500. Pasti ada fluktuasi dong, gitu. Nah, dilihat aja trennya masih naik nggak. Salah satu cara ngelihat tren naik tuh pakai MA20 boleh deh, gitu. Jadi selama dia naik terus di atas MA20 ya hold aja, gitu. Kalau dia breakdown di bawah MA20 mungkin kamu bisa kurangin posisi bertahap. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi satu lihat fundamental dulu, kalau FA bagus ya bisa di hold dan kapitalisasi gede gitu. Yang kedua lihat teknikal gitu. Uta_Riu rugi dong kalau turun 30% nggak di average. Terserah sih, mau average juga nggak apa-apa asalkan masih punya modal. Intinya tuh sebenarnya kalau kamu mau average, kamu udah tahu bahwa saham tersebut arahnya mau naik. Jangan sampai di average kemudian saham tersebut malah semakin turun gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, semua strategi tuh ya it's all about art ya, half art half science. Nggak bisa kayak 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Cuman jangan fokus ke saham itu aja. Misalkan beli Tekim terus kemudian dia jatuh, misalnya ya contoh saham A lah, bukan Tekim, terus dia jatuh, ternyata saham ini belum potensi, secara chartnya juga belum potensi untuk naik, ada saham lain yang lebih bagus. Duitnya nggak harus difokusin ke saham yang A ini terus gitu, jadi bisa ditaruh di saham yang bagus buat trading gitu kira-kira. Saratoga gimana naik terus Irfantam? Oke, aku lihat Saratoga ya. Nah, Saratoga ini cakep banget nih ya. Sejak dia breakout dari level 1970-nya 1980, nah ini sama juga nih, aku udah jualan Saratoga dan nggak ke buyback gara-gara ya duitku udah masuk di saham yang lain gitu. Jadi what to do? Ya udahlah, nggak semua saham harus dimiliki, as long as cuan juga kan di saham yang lain gitu. Jadi nanti kalau dia ada retracement ya saya akan masuk. Jadi saya mengalami apa yang teman-teman alami, kayak saham naik nggak dapet gitu ya, ngalamin juga. Nggak bisa kan semua saham sekarang lagi naik semua dipunyai, nggak bisa juga gitu. Oke, jadi ya ini Saratoga, dia breakout ya hold aja. Tapi kalau M-Trade ini ada iya, jadi jangka menengahnya cuan segini hold, dan jangka pendeknya ini juga masih nge-hold. Sempat jualan rasanya, profit taking kecil, sebelumnya pernah cut loss juga. Jadi ini ada merah-merah juga ya di M-Trade, bukan melulu cuan terus. Oke, ya ini Saratoga nge-hold aja sih. Kalau masuk sekarang udah agak telat. Yang telat masuk kayak aku pribadi nggak beli ini karena duitnya udah kepake di saham lain ya. Tunggu koreksi atau tunggu retracement aja. Yang menarik Saratoga ini dia lagi terus mengembangkan, menjajaki fintech terafiliasi dengan miliarder di Hong Kong gitu. Ya, jadi namanya Hypen Group gitu, backup by Richard Lee, miliarder Hong Kong. Jadi ya keren banget lah pokoknya Saratoga ini. Oke, terus kok nggak pernah bahas TLKM buat investasi? Wis telat, udah telat. TLKM udah telat. Pernah aku bahas TLKM November 2020. Sekarang udah telat, udah naiknya ketinggian. TLKM tuh masuk ke 12 saham yang buat investasi sebenarnya. 12 saham kalau masih ingat ya, dulu banget aku sering ngomong. Ini telat sih, udah dari November tahun lalu ininya. Ya udah tinggal ngehold aja teman-teman ya untuk TLKM ini perusahaan yang bagus juga. Palingan kalau mau masuk strateginya buat investing dollar cost averaging, beli bertahap kayak DCA gitu. Ya which is aku nggak terlalu suka strategi DCA, aku sukanya beli di bawah, banyakan apa ya namanya strategi lump sum.
Lucu pertanyaannya. Aku pin ya. Miss, gimana cara baca chart bakal terus naik atau pembalikan arah? Karena saya sering mengalami kalau saya jual pasti naik terus. Kamu jangan terlalu fokus pada jangka pendeknya. Jadi kalau lihat chart itu jangan cuma lihat candle beberapa hari aja. Lihatnya tuh pattern yang lebih gede, mungkin sekitaran 3 bulan ke belakang, 3 bulan sebelumnya gitu. Nih, ini kalau ngelihat chart, aku kasih contoh ya. Saratoga deh, ini contoh bagus. Ya, jadi teman-teman kalau ngelihat Saratoga di sini deh. Ini jangan dilihat sebelah kanannya. Kalau ngelihat Saratoga di sini, ini teman-teman akan ngelihat kayak wah, jelek ya, keluar merah ya, turun ya. Tapi coba di zoom out jauhan dikit. Ini ternyata sideways. Sidewaysnya bagus banget, patternnya di sini ada ngebentuk cup gitu, nggak bisa aku bilang cup and handle sih, nggak bisa. Tapi bentuk cup kayak gini tuh bagus banget. Nah, terus ini dia breakout. Sebenarnya breakoutnya di sini dulu yang pertama, terus breakout yang kedua di sini. Ya, jadi perhatiin pattern. Di sini ada pattern bagus, terus ini breakout dengan volume besar. Jadi nggak bisa cuman ngelihat pola jangka pendek aja gitu. Jangan lihat candle doang. Tapi tetap butuh latihan. Farida, DM saya dengan kode MT7 nama email WhatsApp ya. Belajar dari IG Live karena belum mampu masuk VIP. Aduh, jadi nggak enak aku. Download Mtrade lah, gratisannya ntar makin banyak edukasinya. Elsa gimana ya? Ini tiap hari aku udah kasih gratisan terus loh. Aku mau nanya sih, di antara kalian ada nggak yang ikut IG Live aku udah setahun, betah nonton setahun tiap hari, nggak bosen? Kalau ditanya, aku kasih IG Live bosen nggak? Ada kalanya bosen jujur, tapi senang aja, udah jadi kebiasaan. Kayak kalau nggak mandi kok aneh. Ini Elsa sih masih uptrend aja saat ini. Tadi kayak mau breakout, nggak jadi breakout ya. Ya masih oke sih, kan harga minyak masih naik terus. Kevin William, Miss, kalau misalnya lagi live trading biasanya buka chart pakai yang bisa intraday. Kalau chart trading view nggak real time, pakai chart Mtrade kita pakai daily juga, jarang pakai intraday. Tapi tim kita, coach kita, our traders ngeliatin running trade. Nah, teman-teman kan nggak bisa ngeliatin running trade terus, yang dilihat apa, bukan semua saham gitu, nggak. Jadi dilihat ininya, activity intraday-nya di situ. Elson 95, karena kamu minta aku jawab dan sebenarnya aku nggak enak kalau ngebahas brand. Cuman aku mau ngebahas tentang robot forex. Sebenarnya banyak banget yang nanyain beberapa waktu yang lalu, tapi aku kalau mau ngejawab nggak enak juga gitu, nanti dikira ngomongin jelek tentang orang lain. Tapi sekarang karena udah banyak banget di media, aku cuman mau sharing, educate buat teman-teman. Apapun namanya, ya terserah mau namanya apa. Hati-hati. 1, yang ngejanjiin kamu profit secara pasti sampai ada tabelnya. Secara pasti, itu udah nggak mungkin banget yang namanya trading atau investasi itu cuannya pasti. Kayak misalkan ditanya historical, tahun lalu Ellen dapat berapa dari saham? Nggak bisa loh, tahun ini disamain dengan tahun kemarin, karena kan tren saham beda, tren kripto juga beda. Terus kemudian yang kedua ya, jadi yang pertama tadi hati-hati investasi bodong, hati-hati bentuk penawaran investasi apapun, mau emas, mau robot forex, mau apa, jika dia menawarkan profit dalam jumlah yang tetap gitu, kepastian itu sangat bahaya sekali, karena nggak ada yang pasti dalam market. Kemudian yang kedua, member get member. Wah, tapi kan itu aplikasi sekuritas si A, si B itu juga ada referral gitu loh, ada kalau ada kuponnya, kalau ajak teman-teman masuk sekuritas ini dapat saham, itu beda teman-teman, itu beda. Bukan kayak gitu. You know what I mean? Kalau misalkan member get member,
ajak teman terus dibayar, ajak lagi dibayar. Hey, ini tuh investasi, ini trading forex atau ini MLM? Itu aja. Jadi 2 itu. Yang ketiga ya pastinya teman-teman hati-hati banget ya. Karena apa? Biasanya kalau di awal-awal itu pasti cuan. Yang ngikutin di awal-awal, istilah kata tuh kepala, yang ikut di bagian kepala tuh itu bakalan dicuanin supaya bisa ngajak teman-temannya yang lain. Sampai nanti mereka cuannya udah cukup dan kemudian meledak ya. Meledak ya. Dan pas meledak tuh yang belakang-belakang ya duitnya hilang dengan segala macam alasan. Mungkin kalau forex marketnya fluktuatif kok, kena margin call atau apa, whatever it is. Tapi itu scam, semuanya scam. Be very careful ya teman-teman. Be very careful dengan yang kayak gitu. Satu, kasih profit yang tetap. Yang kedua member get member. Kemudian yang ketiga, teman-teman biasanya dicuanin dulu di awal. Aku susah banget ngejawab ini karena kalau teman-teman pemula yang nanya ke saya semuanya, aku bilang hati-hati, modal seperti itu scam. Pasti jawabnya kayak gini, enggak kok, aku cuan kok, yuk karepmu. Kan saya bukan bilang nggak bisa cuan, dicoba aja, uang kecil nggak apa-apa. Di awal cuan, tapi yang ikut di belakang-belakang ya sekarang banyak banget yang kena, mau withdraw duitnya nggak bisa. Saya juga simpati dan empati buat teman-teman, bukan nyukurin enggak, tapi di sini marilah kita jadi investor yang lebih cerdas lah gitu ya. Kalau kamu mau belajar di market itu bisa cuan kok, kecuali kamu mau buru-buru mau jadi kaya dalam sehari, yang nggak ada gitu. Di capital market ini enak banget, jadi kayak sekarang tuh aku ngerasa bahwa masuk duit berapapun di saham saat ini ketika lagi uptrend gini, aku merasa kayak kurang terus gitu. Tapi be very careful juga, jangan jor-joran masukin duit terus baik di saham maupun di kripto, karena itu tadi ada resiko ketidakpastian. Kalau cun pasti udah jangan kerja, trading aja. Kalau cun marketnya lagi uptrend terus, ya tetap kerja terus. Kalau aku saranin sih jangan jadi full time trader, kecuali kamu memang benar-benar mantau market terus, karena banyak orang yang nggak bisa membedakan trading for living atau living for trading gitu. Jadi kayak Mas Bekti gitu susah. Mas Bekti itu sangat profesional, tapi banyak teman-teman yang lebih pakai emosi atau perasaan gitu. Jadi istilah kata tuh gimana menjadi objektif nggak gampang. Lagi rame DNA, terserah apa namanya. Pokoknya satu, janjiin cuan pasti, nominalnya pasti, ada skemanya, member get member, dibayar. Terus kemudian yang ketiga, dicuanin dulu di awal, be very careful. Kripto saham oke lah. Ada yang bilang gitu. Anyway, ada yang bilang juga, di sini aku cuma ngutip-ngutip ya. Yang join robot forex tinggal tunggu waktunya meledos-dos, kata Budi Huang. Sebenarnya robot forex tuh cuma judul, cuma kedokan dulu kan ada emas atau apa kan, jadi ya sabtu lah. Cialan saham kalau udah rugi 70% gimana? Tergantung sahamnya apa ya. Jadi kalau sahamnya fundamental bagus, kayak misalkan ICBP gitu, kamu mau beli lagi di bawah, kalau masih ada duit ya nggak masalah. Sekarang juga timingnya lagi bagus. Tapi kalau sahamnya saham yang liquidity-nya kecil, kapitalisasinya kecil, fundamentalnya jelek, better jangan dipikirin, pilih saham yang lain aja. Mau cut loss boleh, mau nggak cut loss nggak apa-apa, trading atau invest di saham yang lain aja. Vivi Fang 09, saya ikut M-Trade dari awal sampai sekarang, semoga membantu ya teman-teman ya. Mau tau nggak? Aku punya 3 minyak kayu putih, bukan buat giveaway. Oke. Anyway, selamat malam semuanya. Thank you udah nemenin saya malam hari ini. Sehat selalu semuanya, dan besok kita ketemu jam 10 pagi. Buat user VIP M-Trade, kita akan belajar bareng Skor Sekuritas, dan aku sendiri akan sharing ke teman-teman tentang value stocks. Simple aja kok, nggak rumit-rumit. Pokoknya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, very practical. Semoga bermanfaat semuanya, dan yang mau join M-Trade as VIP user, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Dadah, salam profit.
Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.